Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik, eh, para siswa kelas 11 SMA Muhammadiyah 1 Bantul yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mata pelajaran Quran Hadis, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan kali ini alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga dalam kesempatan kali ini meskipun kita tatap mukanya melalui media, kita masih diberi kesempatan untuk selalu bertelabul ilmi, menjadikan satu kegiatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengubah dari zaman kebodohan zulumati ilan nur, namun keadaan sekarang ini kita diberi suatu ujian, suatu kegelapan dalam tingkah langkah kita, sehingga kita tidak banyak bisa berekspresikan diri kita untuk melangkah lebih baik, lebih jauh lagi, lebih bebas karena dalam keadaan pandemi seperti ini. Tapi tidak menyusut untuk kita bersyukur, senantiasa bersyukur dan bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga dengan salawat ini kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Taif, pada kesempatan kali ini pembelajaran Quran Hadis kelas 11 untuk SMA 1 Muhammadiyah Bantul, kita akan membahas mengenai menjadi pribadi yang taat, kompetitif dan bekerja keras. Nah, dalam kesempatan ini ada 3 tema yang akan kita bahas. Kita masuk ke materinya yang insya Allah kita bahas beberapa menit ke depan. Taib, pendahuluannya remaja. Kenapa kita mengambil remaja? Kalau kita buka buku Al-Quran Hadis kelas 11 itu, remaja adalah calon penerus bangsa. Singkat statementnya mengatakan generasi muda saat ini adalah calon penerus bangsa depan masa yang akan datang. Dalam artian, tapi ke saat ini di Indonesia untuk khususnya degradasi moral sebagai putra bangsa atau remaja yang bakal menjadikan pemimpin-pemimpin bangsa masa depan nanti, itu banyak survei yang mengatakan ibaratnya suatu hal yang mengecewakan. Kenapa? Karena degradasi moral itu sendiri dari para remaja itu sendiri. Seperti yang pertama, survei dari KPAI menyatakan 62,7% sudah melaksanakan hubungan biologis. Nah, itu adalah hal yang terjadi di masyarakat tapi ini kita tidak bisa menjadikan satu data yang mutlak karena ini adalah hasil observasi. Mungkin yang diobservasinya kebetulan dapat orang-orang yang seperti itu gitu. Nah, tapi ini bisa kita acuhan kita sebagai kaum muda atau calon generasi bangsa, bahwasannya saat ini degradasi moral itu sangat merajalela. Survei yang kedua PKBI menyatakan 2,5 juta kasus aborsi di Indonesia, dan itu dilakukan oleh kaum muda dari usia 17 sampai 21 tahun. Nauzubillah min dzalik. Semoga anak-anak SMA Muhammadiyah 1 Bantul tidak menjadikan ini sebagai contoh yang baik gitu. Kemudian survei yang ketiga, BNN menyatakan 70% penyalahan gunaan narkoba di usia 17 sampai 21 tahun. Jadi dari survei ini di atas menyatakan bahwa remaja Indonesia saat ini sedang mengalami degradasi moral secara besar-besaran. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana pemuda yang taat, muslim yang taat dan menjadi orang yang berkompetitif di bidangnya, kemudian bekerja keras. Ya, pengertian muslim yang taat, kompetitif dalam kebaikan dan bekerja keras.
Yang pertama, muslim. Al-muslimu ala muslim. Nah, muslim berasal dari kata as-salama yuslimu, yang merupakan asal dari kata Islam itu sendiri, keselamatan. Nah, pengertian Islam secara istilah adalah eh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan bersikeras untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah yang merupakan kemaksiatan kepada Allah maupun sesama manusia. Jadi pengertian Islam itu adalah Islam yang taat, itu adalah Muslim yang taat. Itu lebih kepada perilaku manusianya itu sendiri, perilaku Muslim mukminnya itu sendiri atau muslimahnya itu sendiri untuk senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya dekatnya kepada Allah. Nah, jadi muslim yang taat adalah muslim yang menjalankan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Quran dan As-Sunnah, hubungan kepada Allah maupun hubungan kepada manusia. Jadi menjadi muslim yang taat itu bukan semata-mata menjalankan suatu ibadah yang merupakan seperti ibadah makhdhah semata. Ya, apa ibadah makhdhah semata itu? Seperti yang rukun Islam yang kita ketahui itu. Salat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, dan satu lagi syahadat itu. Bukan itu yang semata-matanya untuk mendirikan kita taat kepada Allah. Iya, itu hal yang pertama, tapi sebagai hubungan hablum minan nasnya juga harus pas, harus pasti, harus benar, harus tepat gitu. Sehingga tidak hanya menjalankan ibadah terus-terusan tapi menyakitkan orang lain gitu. Bukan seperti itu versi muslim yang taat sejatinya. Baik. Nah, untuk mengatakan taat, nah, teman-teman pasti di kelas 10 kemarin sudah dijelaskan tentang muslim yang taat, kemudian apa sebagai kewajiban sebagai muslim yang taat itu bagaimana. Nah, kita lihat di ayat Az-Zariyat ayat 56 mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Nah, ini adalah kewajiban kita sebagai manusia. Kenapa kewajiban kita sebagai manusia? Karena di sini dikatakan nas dan jin, manusia dan jin. Nah, bukan mukminun atau orang mukmin, tapi di sini katanya di dalam ayat ini sangat global sekali. Nas itu semua, enggak memandang agama, enggak memandang suku, enggak memandang ras dan lain sebagainya, tapi selagi dia merasa manusia, maka dia taat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan. Nah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan untuk beribadah kepadaku. Ku di sini bukan berarti orang yang menyampaikan atau ustadz yang menyampaikan. Ku di sini adalah dalam tafsirnya mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Karena apa? Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai orang mukmin tentunya kita mempunyai dua pusaka untuk menjadikan kita menjadi orang yang baik. Yang pertama, kata Rasulullah apa? Kutinggalkan dua perkara untuk menjadikan kalian baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, wahid, kata Rasul, Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, isnan, al-hadis wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang disampaikan oleh para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada sanadnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dua perkara ini kita gunakan, kita pegangkan dalam diri kita amalkan dalam sebagai imam kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang taat, insyaallah Islamu ala muddin. Artinya Islam itu akan menjadikan kita sebagai pemberi rahmatan lil alamin sesuai dengan definisi Islam itu sendiri. Next. Yang kedua, kompetitif dalam kebaikan. Nah, walikulli wajhatu wa huwal liha. Yang kalimat yang keduanya fastabiqul khairat. Nah, kompetisi dalam kebaikan. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 ini mengatakan, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri-sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah,
Mungkin ayat ini sudah familiar dalam suatu pertemuan atau majelis ilmu dan lain sebagainya. Mungkin bahkan teman kalian sendiri sering mengatakan, "Fastabiqul khairat ya akhi." Mari berlomba-lomba dalam kebaikan ya wahai saudaraku laki-laki, atau fastabiqul khairat ya ukhti dan lain sebagainya. Sehingga ayat ini sangat familiar, tapi yang amat sangat familiarnya fastabiqulnya saja kayak gitu. Tapi di ayat awal ayatnya itu mengatakan kita itu punya kiblat sendiri-sendiri. Nah, seorang mukmin yang taat mempunyai kiblatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat misalnya, untuk membuktikan kita taat kepada Allah, membedakan antara kita dengan nanis atau orang saudara kita yang berbeda akidah dengan kita, maka kita bisa membedakan kiblat kita kemana. Ketika kita sholat misalnya, ada 3 kiblat yang harus kita jaga. Yang pertama, kiblat kita kepada Allah. Bahwasannya kiblat kita kepada Allah ini adalah tidak ada yang memutuskan ketika kita ibadah itu, hanya kita ingat kepada Allah. Ketika kita Allahu Akbar, itu seolah-olah kita menghadirkan Allah, lalu bersedekap memeluk Allah, seolah-olah Allah itu ada dalam diri kita, ada di depan kita, dan kita mau benar-benar menghadap kepada Allah. Nah, itu kiblatnya kita yang pertama sebagai mukmin yang taat dalam beribadah. Yang kedua, kiblat adalah kiblat kita dalam sholat itu kiblat mata kita. Pertama tadi hati, kiblat yang kedua itu dada, kiblat dada. Kiblat dada kita kemana? Ke arah Ka'bah atau arah yang sudah ditentukan oleh para alim ulama meneruskan dari perintah-perintah dari Rasulullah SAW. Kiblat yang kedua tadi apa? Kiblat yang kedua adalah kiblat dada kita. Dada kita mengarah ke arah kiblat atau arah barat misalnya. Kemudian kiblat yang ketiga adalah kiblat mata. Nah, ketika kita sholat ada 3 kiblat yang harus kita jaga. Yang pertama, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mutlak kepada Allah, tidak ada ketika kita ingat Allahu Akbar kita ingat tadi ibu beli apa ya dan lain sebagainya. Sehingga kiblat kita itu mengacukan kepada kita untuk tidak taat kepada Allah. Tapi insya Allah dengan 3 kiblat ini ketika kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita jalani adalah pasrah diri terlebih dahulu, membersihkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niatkan untuk beribadah tanpa ada pamrih dan lain sebagainya. Kebaikan, husnul khotimahnya suatu kebaikan atau amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan ketika kita melaksanakan ibadah itu semata-mata karena Allah, tapi di akhirnya nanti. Jadi, di akhirnya nanti kita gimana? Misal, ketika saya melaksanakan suatu kebaikan, misal saya bersedekah, berapa? 200.000 misalnya saya kasih kepada orang lain. Bukan ketika saya ikhlas memberikannya, tapi bagaimana saya bisa merahasiakan sedekah ini sehingga tidak ada satupun manusia yang lebih mengetahui melainkan saya kepada Allah untuk mengetahui suatu kebaikan itu sampai saya matinya. Maka itu adalah husnul khotimahnya kita dalam beribadah berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan waktu kita memberi tidak ada yang mengetahui, setelah itu kita memberitahu. Nah, itu gagal lah, itu kita husnul khatimah dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita menjalankan satu kebaikan, berlomba-lomba dalam satu kebaikan. Satu perlombaan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah berlomba-lomba dalam satu kebaikan. Next, Tafsir Al-Baqarah ayat 184 mengatakan, Abi Quraish mengatakan dalam tafsirnya Al-Misbah, kiblat itu adalah ketentuan jarak yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melalui Nabi Muhammad SAW lalu dimufakatkan para ulama-ulama setelah Nabi Allah Muhammad SAW. Jadi datangnya arah kiblat kita itu bukan semata-mata untuk diri kita karena kami al-muslimu, jadi kami harus ke Arab gitu. Bukan seperti itu, tapi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Yang ketiga, pekerja keras. Nah, sebagai calon generasi muda dan calon pemimpin bangsa yang unggul untuk kedepannya, pekerja keras adalah suatu sifat yang harus sikap atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemuda atau pemudi, bahkan remaja saat ini mulai belajar untuk kerja keras. Kerja keras dapat diartikan kesungguhan seseorang untuk melaksanakan atau melakukan suatu yang ingin dicapaikan atau yang dicita-citakan. Jadi, kerja keras itu bisa
berupa kesungguhan kita. Misal saat ini para siswa sedang menempuh pendidikan. Nah, kesungguhan dalam pendidikan itu apa? Menjalankan semua tugas-tugasnya, masuk kepada kelasnya, dan apa? Pokoknya taat lah kayak gitu. Taat kepada apa yang diperintahkan oleh guru-gurunya, tidak membantah dan lain sebagainya. Kerja keras dapat dilakukan dalam segala hal, baik itu dalam mencari rezeki, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Nah, kalau mencari rezeki gimana, Tat? Nah, kita bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki itu banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan contoh role model kita untuk kita bekerja keras. Salah satunya saya ini yang buku-buku yang saya literasi yang saya baca, misalnya kayak buku yang dikisahkan oleh Si Anak Singkong dari Khairul Tanjung, itu kan dia dari novel itu kita bisa lihat bahwasan kesungguhannya dia. Atau salah satu mantan menteri BUMN yang lalu, beberapa tahun yang lalu, Dahlan Iskan, itu kesungguhan dia dalam menuntut ilmu lalu untuk menjadikan dia menjadi orang yang the winner saat ini gitu. Kemudian bekerja keras adalah salah satu ajaran Islam yang wajib dibiasakan untuk umatnya. Jadi wajib dibiasakan untuk manusia atau umatnya. Terlebih kita sebagai muslim, muslim itu kaya sekali. Kenapa kayak saya katakan kaya sekali? Semua ibadah yang dilaksanakan oleh orang-orang mukmin itu berunsur kepada dua kekayaan, kaya dari hati dan kaya dari harta. Ketika dia tidak mampu dengan harta, maka dia harus kaya dengan hati. Nah, dalam artian dia harus kerja keras untuk memperbaiki hati dan lain sebagainya. Next. Ayat-ayat Al-Quran, hadis tentang muslim yang taat kompetisi dalam kebaikan dan kerja keras. Nah, di sini ada ya ayyuhallazina amanu uti'ullah wa ati'ur rasul. Ya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berkelainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke as-sunnahnya atau hadis. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 56 ini menyatakan seperti itu. Para siswa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya cukup satu ayat ini untuk kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah, bekerja keras sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Ada dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk jadikan pedoman kita hidup di dunia dan akhirat nantinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kita bingung untuk melaksanakan apa yang harus kita laksanakan, kita cari di dalam Al-Quran, kita kembalikan hati kita, tabassaul fil qalbi ila Qur'ani. Kembalikan hati kita kepada Al-Quran yang sebenar-benarnya kita mencari. Karena di dalam Al-Quran itu kata Rasulullah sudah ada hal yang tidak terdeteksi sebelumnya sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran ini. Next. Hadis riwayat tentang Ahmad bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan memberikan keselamatan atasnya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Maha Pencipta. Jadi di sini katanya Allah mengatakan bahwasannya tidak ada ketaatan seorang mukmin atau makhluk melainkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita karena kita dapat bantuan atau dapat pemberian atau dapat hadiah atau hibah dan lain sebagainya dari orang lain sehingga kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menduakan Allah. Jangankan Allah, sebenarnya Allah tidak ada permasalahan ketika kita duakan, tapi kita sebagai hamba sudah tidak layak untuk dinyatakan sebagai orang yang mukmin. Karena kita sudah menduakan teman-teman saja misalnya dalam hubungan kasmaran di sekolah dan lain sebagainya, mungkin ada diduakan sakit kan, begitulah Allah, tapi Allah tidak mengambil hati untuk itu, untuk merasakan dirinya sakit, tapi kita kembalikan hati kita kepada Al-Quran, satu kebaikan yang kita lakukan untuk Allah, karena Allah dan untuk Allah, maka Allah akan membalaskan yang satu kebaikan juga. Bahkan 10 kebaikan yang Allah balas untuk kebaikan yang satu kita lakukan itu.
Next, ayat yang tentang kompetisi dalam kebaikan itu dapat dilihat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang benar-benar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan kepada Allah, diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran. Jadi di ayat ini mengatakan sudah Allah turunkan Al-Qur'an untuk Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kebaikan melalui Al-Qur'an ini. Jangan sampai hamba-hambamu lalai atau tidak mengetahui atas kesalahannya dia sehingga dia larut dalam kesesatan itu, dan kembalikanlah kepada mereka sampaikanlah kepada mereka kembalian kepada Allah melalui Al-Qur'an ini sendiri. Kemudian ayat tentang pekerja keras itu bisa dilihat dalam Quran surat Waqi'ul Muslim, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan hal gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini sesuai dengan motto kita sebagai mukmin, kerjakan apa yang kamu doakan, doakan apa yang kamu kerjakan. Seimbang untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dalam bekerja keras itu harus balance, jangan hanya mengandalkan ibadah kepada Allah, berdoa, ya Allah turunkanlah rezeki, tapi kita tidak mencarinya. Ada usaha, ada ikhtiar, ada doa gitu. Nah, jadi paslah kalimat itu mengatakan doakan apa yang kamu kerjakan apa yang kamu doakan gitu. Supaya balance dengan sesuainya ini, insya Allah kerja keras kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini bukan semata-mata untuk akhirat, tapi juga untuk duniawi. Tapi bukan juga semata-mata untuk duniawi, tapi juga harus mengutamakan akhirat. Semuanya diutamakan, karena gimana kita mengejar akhirat kalau kita tidak hidup gitu. Gimana kita mengejarkan dunia kalau kita tidak mengetahui tujuan hidup kita. Mungkin itu saja materi kita dalam kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Untuk informasi berikutnya mengenai materi ini tadi bisa diakses atau di-download di Google Classroom, tapi nanti saya akan share ke wali kelas saya masing-masing untuk masuk ke join di classroom saya untuk mata pelajaran Quran Hadis. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah mohon ampun apabila ada salah kata atau kata-kata yang kasar terhadap teman-teman atau para siswa semuanya. Saya minta maaf. Pada Allah mohon ampun. Usikum wa iya binafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.